Ini berita rilis baru hari ini, fresh from the oven, yaitu terjadi di pengadilan Hong Kong di tanggal 29 Januari 2024 yang menurut saya perlu menjadi perhatian buat kita karena mungkin bisa mengawali gagal bayar hutang properti yang saya mungkin bisa bilang jilid 2 setelah tahun 2008. Meskipun bukan suatu berita yang begitu baru, sudah dimulai dari tahun 2021, namun putusannya untuk dipilotkan di 2024 ini perlu menjadi suatu perhatian buat kita bersama karena mungkin akan berdampak secara global. Welcome back di RF Channel on YouTube dan juga back with Ryan Filbert dan juga Forex IMF. Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan diawasi Bapepti di Indonesia, memiliki rekam jejak sebagai 20 tahun zero complaint broker yang hari ini juga menyandang akreditasi A triple plus dari Bapepti. Juga mengundang Anda untuk bisa melakukan trading forex bersama Forex IMF dengan mengakses aplikasi yang bisa Anda download sekarang juga bernama Quick Pro yang ada di Android maupun di iOS. Oke, apa cerita mengenai gagal bayar hutang properti di jilid kedua ini? Seperti di tahun 2008, mungkin saya flashback dulu buat teman-teman semua yang mungkin baru join di market, baru trading forex, baru coba-coba beli saham yang sekitar tahun 2020-an, maka tahun 2008, 12 tahun yang lalu tanpa terasa ada sebuah peristiwa yang begitu rame disebut gagal bayar hutang properti di Amerika. Amerika negara besar yang sepertinya agak aneh kalau terjadi gagal bayar. Meskipun sebenarnya gagal bayar di Amerika bukan berita baru. Kalau misalnya teman-teman nanti cari ya, di Amerika itu yang namanya kepailitan adalah suatu kegiatan perusahaan yang terjadi setiap bulan, pasti akan ada yang dipilotkan di sana. Yang ada di bursanya loh ya. Jadi bukan perusahaan biasa, tapi perusahaan yang sudah listed company. Lalu di tahun 2008 itu ada sesuatu yang berbeda karena kenaikan harga properti yang menggila, semua orang ngambil KPR atau ngutang, akhirnya tidak mampu bayar. Loh kenapa kok bisa ya orang yang tadinya dianggap mampu bayar menjadi tidak mampu bayar? Ya karena mereka tidak begitu layak untuk mendapatkan kredit tapi tetap diberikan kredit. Ini sama kejadian seperti kita di Indonesia yang begitu banyak yang terkena korban pinjaman online karena mereka sebenarnya ada dua kejadiannya. Satu adalah pergi ke pinjaman online ilegal, yang kedua sudah tahu tidak mampu tetap minjam. Kenapa kok dikasih? Karena subprime bukan adalah prime. Kalau prime itu adalah yang memang layak. Kalau subprime antara layak dan nggak layak. Sehingga ada resiko yang lebih tinggi, sehingga orang yang minjemin duit biasanya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Singkat cerita, tahun 2008 itu adalah kejatuhan berbagai macam, mulai dari sebuah kondisi gagal bayar properti, merembet ke sektor keuangan, bank, ya, lalu juga investment banking, ada juga di pasar modal, sampai juga ke Indonesia ikut terasa riak daripada subprime mortgage di tahun 2008. Nah, di tahun 2024 kita mendapatkan satu cerita baru di pagi hari di tanggal 29 adalah Evergrande adalah sebuah perusahaan pengembang properti dan raksasa begitu banyak company-nya yang ada secara anak usaha dari Evergrande di Cina itu akhirnya mendapatkan putusan pengadilan di Hong Kong untuk dipilotkan setelah berdrama sejak tahun 2021. Evergrande was once China's biggest property developer. Now it has been ordered to liquidate. Artinya adalah has been, diperintahkan untuk dilikuidasi. Negotiations to prevent the breakup of the company didn't lead to a deal over the weekend. People familiar with the matter said. Oke, nah, property developer China Evergrande Group has been ordered, ya, diperintahkan, diminta untuk dilikuidasi by a Hong Kong court di hari ini, bringing an end to the year-long saga of a company whose default rippled through the world's second largest economy China gitu ya. Nah, kalau mau ngelihat ceritanya itu bisa lihat di Reuters ya, timeline China Evergrande's worsening debt crisis itu datang akhirnya di
3333.hk ini apa? Itu adalah listed company-nya gitu ya. Ini ada September 2021 mulai tidak bayar kupon. Kupon itu adalah surat hutang, kan ada bunganya. Nah, bunga kalau dalam surat hutang obligasi disebut kupon senilai 131 miliar dolar gitu ya. Lalu ada grace period, lalu berjalan terus Maret, November 2022, Desember, Januari, Februari, dan terus dengan kondisi yang semakin nggak begitu jelas gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat sebenarnya nanti ada beberapa catatan yang menarik. Sebenarnya catatan utama yang paling perlu diperhatikan adalah karena ini nilainya besar, mungkin akan merembet ke dalam currency dan juga merembet kepada perusahaan lain. Iya, itu yang perlu menjadi perhatian. Ya, silakan nanti kalau mau baca ya di sini. Nah, saya lanjutkan, proses likuidasi menurut saya mungkin hanya menyelamatkan sebagian kecil, semoga bisa di atas 50%. Jadi kalau gagal bayar itu 300 miliar US dollar ya. Kalau 50%-nya 150 miliar US dollar, lumayan balik daripada lumanyun nggak dapat apa-apa, betul nggak? Dari gagal bayar property developer ini kepada para pihak yang meminjamkan dana dong. Jangan lupa semua data aset, mungkin kita bilang begini, oh enggak loh, waktu saya baca laporan keuangan tahun 2022 pakainya masih oke banget, triliunan US dollar ya, atas laporan keuangan yang belum dipastikan kualitas asetnya, valuasi terkininya, dan seberapa jauh penyelesaian proyeknya. Iya dong, proyeknya gede, ternyata mangkrak. Ada nilainya nggak? Nilainya adalah nilai waste di situ, nilai buangan. Karena apa? Karena sesuatu yang mangkrak, ya bisa jadi kalau baru dipasang separoh, akhirnya bahan bakunya rusak dan lain sebagainya. Artinya besar kemungkinan para investor tidak akan kembali uangnya alias rugi. Bisa jadi rugi tengah atau rugi besar gitu. Nggak ada namanya rugi kecil di sini, namanya rugi tengah juga hilang 50% atau rugi besar di sini. Nah, watch out, ada potensi side effect ini saya selalu perhatikan. Kenapa hal-hal seperti ini selalu kita angkat secara internasional? Saya tidak menemukan sebenarnya ada yang ngutangin Evergrande dari orang Indonesia. Karena rata-rata kalau kita baca dari Amerika sekitar 20%-an gitu ya. Ada beberapa bilang 40 atau 50%. Karena fund manager yang ngambil. Oleh karena itulah kenapa dia juga mengambil isu kepailitan waktu itu chapter 13 ya. Itu di chapter 15 di submit di Amerika. Kan agak aneh ya. Perusahaan domisili di listing di bursa Hong Kong, asal domisilinya dari Cina, tapi mau pilot di Amerika, kan orang juga rada bingung gitu ya. Nah, ini yang terjadi gitu. Karena apa? Karena dia memilih ada di sana karena ada unsur kepastian hukum yang lebih baik. Lalu juga dikatakan bahwa para orang-orang yang gagal bayar datangnya dari sana. Tapi kalau dari informasi terakhir mungkin sekitar 20%. Ada juga yang dari Eropa ya. Nah, ada juga yang dari Asia. Nah, gagal bayar ini mungkin akan berdampak gagal bayar di tempat lain. Contoh begini, ada orang ya minjem uang. Ya, minjem uang dia nggak bayar, berarti kan yang nagih akan marah dong. Nah, tapi di satu sisi ternyata dia juga gagal bayar akibat dipinjemin orang lain, minjem ke orang lain minjem sama dia. Akhirnya apa? Ya karena ada gagal bayar dengan namanya adalah domino effect. Di sini yang paling berbahaya. Banyaknya investor yang dari luar negeri ini juga membuat akhirnya ini masalahnya global, bukan masalahnya nasional di sini. Ya, jadi bisa jadi dari US, Eropa, Asia tiba-tiba ada investor besar bermasalah, menengah lah ya, nggak besar. Bank kelas menengah bermasalah. Akibat apa? Ini gagal bayar. Ya, akhirnya kesulitan keuangan akan menyebar kemana-mana. Ya, ini akan menyebabkan nilai tukar yang menjadi mahal karena inflasi, orang banyak yang di PHK, lalu juga mungkin bursa saham ikut bermasalah gitu ya. Nah, yang mungkin lebih repot dari saya adalah menginspirasi kebangkrutan di sektor serupa yang mungkin dia selama ini takut untuk fight. Yang tadinya masih fight tiba-tiba ngelihat, oh yang gede bangkrut, kita ikut aja deh, join to the party, dia bilang seperti itu. Ini menjadi suatu watch out tersendiri. So, pada hari ini sebenarnya pesan singkatnya buat kita bersama adalah portofolio investasi itu tidak ada yang tidak ada resikonya. Ya, duduk di sini pun saya ada resikonya. Selalu bilang gitu. Ini kangen juga, udah lama saya nggak buat rekaman di tempat ini gitu ya. Jadi kita tahu bahwa portofolio investasi harus disebar. Dan sama juga ketika kita melakukan sesuatu, kita harus tahu kapan kita harus stop. Sama ketika orang trading. Trading itu semua orang mungkin kalau profit gampang ya. Ya biasa kalau profit serakah gitu ya. Tapi kalau yang namanya dalam posisi loss, dia juga kadang-kadang tidak berani untuk menutup kerugiannya. At the end,
lossnya tambah besar dan akhirnya malah loss all. Apalagi ketika kita trading forex. Trading forex yang tidak memahami dengan baik unsur hitung-hitungan matematisnya, artinya adalah mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melakukan transaksi pembelian yang besar. Saya pernah bilang, ketika Anda memencet satu lot XAU US dollar dengan kontrak 100, ya, maka Anda telah melakukan eksekusi satu lot itu senilai pembelian 3 kilo emas. Di Surabaya lagi rame bicara mengenai penipuan emas lantak, ya, itu jadi melebar, tadinya perdata geser ke pidana, ya, di negara kita suatu hal yang seru sekali untuk melihat hukumnya. Ini menjadi sesuatu yang penting kita ketahui, bahwa 3 kilo kita beli, kita nggak perlu uang sebesar itu, karena ada unsur leverage di sana, karena ada unsur margin trade di sana. Oleh karena itulah penting sekali untuk belajar dengan baik sambil waspada. Kenapa? Karena market memang bergerak dinamis. Semoga bermanfaat untuk sharing pada video kali ini, membuka wawasan kita bersama, mengetahui bahwa apapun di dunia ini selalu ada risikonya, padahal itu pun surat utang. Jadi kalau ada bilang, Pak, trading forex berbahaya, ya betul, ya. Karena apa? Karena menggunakan leverage dan margin. Kalau gitu saya yang namanya fixed income tidak berbahaya. Lah ini bukti fixed income berbahaya, betul nggak? Nah, jadi sebenarnya segala sesuatu akan selalu ada bahayanya. Semakin tinggi keuntungan, maka akan semakin tinggi risikonya. Semoga bermanfaat.